Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi kita pada hari ini yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang menghasilkan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk meminta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu ke tempat buah untuk membeli buah? Bagaimana menemukan banyaknya buah secara akurat? Nah, semua peristiwa ini terkait dengan kegiatan pengukuran. Pada bagian ini kamu akan mendiskusikan dan melakukan berbagai kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. 1. Pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan utama di dalam IPA, karena mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Gambar berikut ini menunjukkan 3 siswa yang sedang melakukan pengukuran panjang meja yang sama tetapi dengan jengkal masing-masing, di mana untuk Zazkia memiliki panjang 5 jengkal, Nabila 6 jengkal, dan Rahma sepanjang 7 jengkal. Mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Ya, benar sekali. Itu dikarenakan panjang jari manusia berbeda-beda. Makanya ukurannya berbeda. Perlu kita ketahui bahwasannya satuan yang disepakati ini disebut dengan satuan baku. Contohnya sentimeter, kilogram, detik, dan sebagainya. Satuan tersebut masuk ke dalam satuan internasional. Satuan internasional lebih mudah digunakan karena memiliki awalan satuan dalam satuan internasional dan kelipatannya. Berikut adalah contoh yang memiliki awalan, simbol, serta kelipatan. Pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lainnya, di mana satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. Contohnya, 1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari sama dengan 150 juta kilometer, dan 1 tahun cahaya sama dengan 9,5 triliun kilometer sama dengan jarak tempuh cahayanya selama 1 tahun. 2. Besaran pokok. Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Besaran pokok meliputi panjang, massa, waktu. A. Panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis, dan panjang bayi yang baru lahir adalah jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala bayi tersebut. Panjang menggunakan satuan dasar internasional yaitu meter. Berikut ini adalah alat-alat pengukur panjang, ada mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lainnya. Nah, ini adalah satuan-satuan yang biasa digunakan dalam mengukur panjang. Ada kilometer, hektometer, dam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk mengukur perlu diperhatikan yaitu posisi 0 pada alat ukur supaya hasil yang kita peroleh akurat. Berikut ini kita akan menjelaskan masing-masing dari alat ukur panjang yang terdiri dari mistar. Mistar mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Dalam membaca mistar, mata harus melihat dengan tegak lurus terhadap skala. Nah, contohnya
Mengukur pensil, kita awali dari angka 0, terus kita lihat ujungnya mencapai 2,2 cm. Dua jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm dan memiliki dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Skala rahang tetap menyatakan 1 mm, sedangkan rahang geser menyatakan 0,1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar dalam serta kedalaman suatu tabung. Nah, berikut ini adalah soal dari jangka sorong. Yang kita lihat pertama kali bagian atas, yaitu hitungan atas itu disebut skala utama, di mana kita mencari skala utama yang berempetan dengan skala nonius, yaitu angka 4,2 cm. Sedangkan skala nonius itu bagian bawah, terhitung dari 0. Nah, kita lihat yang tegak lurus ya, cari yang tegak lurus antara skala utama dan skala nonius, yaitu angka 4. Kita kalikan dengan 0,01. Nah, ini penyelesaiannya. Hasil pengukuran benda tersebut adalah sebagai berikut. Skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan 4,2 ditambah 4 dikali 0,01, yaitu ketelitian, sama dengan 4,2 ditambah 0,04, hasilnya 4,24 cm. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan soal jangka sorong. Tiga, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan uang logam, diameter kawat, serta kertas. Mikrometer sekrup memiliki dua skala sama, yaitu skala nonius dan skala utama. Nah, ini adalah alat untuk mengukur mikrometer sekrup. Cara pengukurannya sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Untuk skala utama kita lihat yang berdempetan dengan skala nonius yang mendatar. Itu skala utamanya 4,5. Sedangkan skala noniusnya yang tegak, yaitu yang lurus dengan skala utama. Yaitu kita hitung dari bawah 25, 26, 27, 28, 29, tetap kita kalikan 0,01 mm. Hasilnya yaitu skala utama kita tambahkan dengan skala nonius, yaitu 4,5 ditambah 0,29 sama dengan 4,79. Nah, 0,29 ini dari 29 dikali 0,01, karena 0,01 ini adalah ketelitian dari mikrometer sekrup. B. Massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, ini yang disebut dengan massa. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau kg. Massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Berbeda dengan berat, berat sangat bergantung pada kedudukan, di mana kedudukan tersebut berada. Dalam satuan internasional, satuan massa adalah kilogram. Alat pengukur massa ada neraca 3 lengan atau Ohaus dan neraca pegas. Selain itu ada juga sekarang neraca digital. Nah, berikut ini bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Bagian-bagian dari neraca Ohaus ada piring beban, beban geser, titik nol. Nah, ini adalah persiapan untuk kita mengukur suatu massa pada benda. Geser semua beban ke sebelah kiri, letakkan benda yang akan diukur massanya. Setelah itu perlahan kita akan menggeser lengan-lengan itu, mulai dari yang ratusan kita geser ke kanan, terus puluhan kita juga geser, dan yang satuan atau beban yang terkecil. Kita lihat kesetimbangannya apakah sudah mencapai
garis 0. Nah, cara menghitung massa benda dengan cara menjumlahkan angka pada ketiga lengan berikut ini. Tadi untuk ratusan, yaitu tepatnya di 100, terus untuk puluhan di 40, dan untuk satuannya di angka 7, terus lebih sedikit yaitu 3, yaitu 7,3. Nah, cara menjumlahkannya yaitu 100 kita tambahkan 40, kita tambah 7,3, hasilnya 147,3. C. Waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Waktu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, ini adalah alat ukur waktu. Satuan internasional waktu yaitu skon atau detik. Waktu dinyatakan dalam satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan juga abad. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik atau skon. Nah, berikut ini adalah besaran-besaran pokok yang ada pada satuan internasional. Ada panjang, massa, waktu, suhu, dan lainnya.